Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wallahu kana aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taz'alul hazna in syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, di penghujung bulan Rajab ini memanjatkan doa kepada Allah semoga kehadiran bulan Rajab dan kemudian kita akan memasuki ke bulan Sya'ban menandakan bahwa satu bulan lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga Allah menganugerahi keberkahan bulan Rajab ini dan juga keberkahan di bulan Sya'ban. Keberkahan rezeki yang Allah anugerahkan, keberkahan usia, keberkahan jasmani rohani, keberkahan keluarga, keberkahan anak cucu menantu yang tentunya menjadi bagian dari kehidupan kita di alam dunia ini. Dan semoga Allah menghantarkan kita di bulan Ramadan, bulan yang di siang harinya kita berpuasa, di malam harinya kita beribadah. Yang lain, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah agar bisa sampai dan kita melaksanakan amaliyah Ramadan. Jadi rahimakumullah, pada hari ini kita akan membaca ayat ke-66 dan ayat ke-67. Dua ayat ini mengisyaratkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Mengatur. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ciptaan-ciptaan ini sebagai wasilah bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Agar kita keimanan itu tidak hanya sebatas ucapan saja. Agar keimanan itu bukan hanya cangkangnya begitu ya. Tapi juga keimanan kita punya bobot karena berisi, bukan hampa. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita kategorikan dari ayat-ayat Al-Quran ini, sebetulnya misi utama yang Allah bebankan kepada para nabi itu adalah agar para nabi itu mengajarkan kepada umatnya pelajaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan al-ilahiyat. Makanya ada ayat yang menyatakan la nufarriqu baina ahadim minar rusul. Kami tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul lain, antara satu nabi dengan nabi lain, kecuali ditugaskan untuk beriman kepada Allah. Di dalam Al-Quran itu dibedakan antara iman dan Islam, antara mukmin dan muslim. Makanya ayat-ayatnya qad aflahal mu'minun, bukan qad aflahal muslim. Karena orang yang beriman itu berbeda dengan orang yang muslim. Banyak yang mengatakan bahwa muslim itu belum tentu beriman. Kalau orang beriman pasti muslim. Ya, buktinya secara demografi penduduk atau warga kita itu muslim atau beridentitas beragama Islam.
Tapi apakah beriman? Nah, karena iman itu adalah sangat berkaitan dengan apa yang difirmankan oleh Allah adalah keimanan memperlihatkan amaliyah. Seperti sholat, qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khosyi'un. Jadi orang sungguh bahagia yang tidak beriman tidak akan khusyuk sholat. Dan keimanan itu ada dalam hati, intinya. Tasdikun bil qalbi, ikrarun bil lisan, wal amalu bil arkan, wal amalu, ya, dan berbuat, menyatakan, membenarkan dalam hati. Makanya disebutkan Allah menurunkan sakinah. Ini kalau kita sering sampaikan atau kita harap kepada orang atau pengantin itu supaya menjadi keluarga sakinah, tentram, atau damai gitu ya. Allah katakan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan, kedamaian hidup itu kepada hati orang-orang yang beriman. Jadi intinya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan itu. Karena banyak ayat-ayat yang mengindikasikan kepada kita. Terus Allah mengingatkan, Allah itu maha kuasa. Allah maha perkasa. Allah maha mengatur. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan ini diatur oleh Allah. Sebelumnya, di ayat sebelumnya, sebelum 66, bagaimana kita diperlihatkan kekuasaan Allah dalam rangka penciptaan alam semesta ini, manusia, gitu, dalam surat An-Nahl. Kemudian di ayat 66 ini kekuasaan Allah pada al-an'am, pada binatang ternak. Coba sejauh mana kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita melalui ayat-ayat ini. Makanya Fakhruddin Ar-Razi itu mengatakan bahwa inti dasar dari kita berislam itu adalah seperti apa yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah, tingkatkanlah pengetahuan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya dalam hadis-hadis yang kita baca sekalipun, sebesar apapun dosa pada diri manusia atau pada seseorang, Allah akan menyelamatkannya manakala fi qalbihi, ya, pada hatinya ada keimanan. Jadi keimanan ini akan menyelamatkan kita. Tapi keimanan itu kita bangun dari mulai keyakinan kita. Di ayat ini Allah, ayat 66 maksudnya 67, memperlihatkan kepada kita al-an'am, binatang ternak, kemudian tumbuh-tumbuhan, an-nakhil, kurma, wal a'dab, dan anggur. Ini kan sebetulnya kalau kita perhatikan, apa urusannya begitu ya? Kelihatannya begitu. Tapi kalau kita dalami, apalagi kalau kita dalami dengan lub, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, la ayatin, hanya bisa jadi petunjuk akan kebesaran dan kekuasaan Allah liulil albab, bagi orang yang mempunyai lub, hati sanubari yang paling dalam. Jadi kalau dikategorikan kolbun itu adalah sebagai hati pada diri kita, tetapi di dalam hati itu ada yang disebut dengan fuad. Yang paling dalam lagi dari hati itu adalah lub. Terciptanya langit bumi, bergantinya siang malam, kita melihat berbagai macam fenomena alam itu hanya bisa kita pahami kalau hati sanubari kita yang paling dalam hadir untuk memahami. Kalau hanya masih dalam tahap, ya ibaratnya kalau kolbun itu cangkangnya ya. Cangkangnya. Nah, ternyata di dalam kolbu itu, dalam hati kita itu ada fuad. Yang lebih dalam itu adalah lub atau albab jamak. Nah, di situ disebutkan la ayatil liulil albab. Jadi bisa sampai kepada pemahaman
kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah itu kalau kita sudah menghadirkan hati sanubari yang paling dalam. Sholat misalnya, atau ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita bisa menghadirkan hati ya sanubari yang paling dalam, barangkali kita akan bisa memahami begitu. Apa yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang biasa. Makanya terus Allah memberikan sarana untuk meningkatkan keimanan, berganti saat waktu ya. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun terus. Tapi kewajibannya tetap saja. Misalnya sholat. Sholat itu ya sama dari zaman dahulu juga kita melaksanakannya 2 rakaat. Tapi kemudian kita ulang-ulang. Supaya sholat itu kita menemukan performa sholat yang terbaik dalam kehidupan. Bukan hanya fisiknya, bukan hanya perbuatannya, bacaannya. Tapi kita pahami apa yang kita baca agar sampai kepada lubuk kita. Kita akan memahami fenomena. Begitu. Nah ini luar biasa ya ayat. Yang ayat 66 ini. 67 yang akan kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan. Nusqikum mimma fi butunihi. Min baini farsin wadamin. Labanan khalisal sa'igal syaribin. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasan. Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'qilun. Ayatan liqaumi ya'qilun. Kita baca harfiahnya. Wa inna lakum fil an'am. Wa inna dan sesungguhnya. Lakum bagi kalian. Ibnu Katsir menambah supaya lebih paham. Dan sesungguhnya bagi kalian, wahai umat manusia. Sesungguhnya bagi kalian, wahai umat manusia. Linnas. Fil an'am. Fil an'am. Tentang al-an'am. Binatang ternak. Bahkan ada suratnya al-an'am. Apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, wahiyal ibilu yang dikategorikan binatang ternak ini di sini diwakili dengan 3. Al ibilu unta, wal baqaru sapi, wal gonamu dan domba atau kambing. Jadi dalam perkara binatang ternak itu, wahai manusia, sungguh la ibrotan. Ada ibroh. Ibroh itu bisa pelajaran atau juga ibroh itu menjadi perhatian, jadi nasihat, jadi bahan pelajaran. Kalau kita pahami saja secara harfiah di antara susunan wa inalakum fil an'ami la ibrotan, itu ada 2 taukid, ada 2 penegasan. Pertama ada pada kalimat inna, pada kalimat inna, sesungguhnya. Terus la ibrotan ada lam. Lamnya lam taukid. Inna juga termasuk huruf taukid. Sesungguhnya bagi kalian wahai umat manusia fil an'ami pada binatang ternak itu la ibrotan ada pelajaran. Nah, Imam Ibnu Katsir menafsirkannya la ayatan. Ada tanda-tanda wadalalatan dan petunjuk dilalah ala hikmati khaliqiha. Ya. Terkait dengan hikmah penciptaannya, hikmah Allah yang menciptakan. Pelajaran tentang siapa yang menciptakannya. Wa qudratihi tentang kekuasaannya. Wa rahmatihi dan rahmatnya. Wa lutfihi dan kelembutannya. Jadi pada binatang ternak itu pun ada tanda kekuasaan Allah. Ada dalil yang menyatakan kekuasaan Allah ya, sebagai penciptanya. Allah yang maha perkasa, maha kuasa. Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Nah, apa pelajarannya itu? Nusqikum, kami memberi minum kum kepada kalian.
Jadi binatang ternak itu pelajarannya yang pertama, nusqikum mimma fi butunihi. Kami memberi kalian minum dari apa yang berada fi butunihi, pada perutnya. Artinya adalah berupa susu. Jadi dari ini tidak, kalau perkara daging itu sudah dibahas di ayat-ayat sebelum. Ada binatang itu yang kami min dabah ya. Dabah itu binatang dalam pengertian secara umum begitu. Ada al-an'am itu binatang ternak. Nah, ada yang dikonsumsi kan begitu. Diambil dagingnya dan halal untuk kita makan. Ada yang diperuntukkan bagi transportasi pada saat itu. Dan sekarang juga masih ada di beberapa wilayah tertentu. Nah, kemudian susu itu pibutuniha, pada perut binatang ternak itu, min baini parsin wadamin, yang keberadaannya itu pada tubuh binatang ternak itu berada baina parsin, antara kotoran binatang ternak, wadamin, dan darah. Nah, labanan, susu. Kalau kita lihat misalnya unta, kemudian sapi, kambing. Jadi Allah menyimpan rezeki berupa minuman yang disebut labanan susu. Posisi dalam tubuh binatang ternak itu antara kotoran, karena di dalam perut itu ada bagian yang di situ tempat kotoran, wadamin, dan darah, dan tidak bercampur. Labanan kholison, kholison itu yang bersih, atau yang kita kenal dengan labanan kholison, susu murni, begitu. Labanan kholison, susu murni, saigon. Saigon itu mudah ditelan, lisyaribin, ya, bagi orang-orang yang meminum. Nah, khalison saigon lisyaribin itu bukan hanya mudah untuk bisa menjadi bagian nutrisi dalam kehidupan kita, tapi kalau kita ya, tafakuri kandungan susu murni itu, termasuk susu sapi, susu kambing, begitu. Apalagi sekarang kan begitu dimunculkan khasiat kehebatannya kandungan nutrisi susu kambing, apalagi kambingnya kambing etawa. Nah, ini khalison saigon lisyaribi. Ya, kalau kita terjemahkan secara cepat saja ya mudah untuk diminumnya begitu. Tetapi kalau kita telusuri saigon lisyaribin khalison, sudah murni begitu. Bagaimana caranya? Apakah ada orang yang sudah melakukan penelitian, padahal yang dikonsumsi oleh binatang ternak itu adalah misalnya rerumputan, atau sekarang sudah disediakan pakan-pakan tertentu. Tapi apa yang masuk ke dalam perutnya itu kemudian ada bagian susu. Nah, itu cara Allah memberikan pelajaran kepada kita. Apakah menjadikan pelajaran itu atau tidak? Nah, begitu. Tidak sampai di situ. Di ayat 67. Wa min samaratin nakhili, dari buah kurma. Wal a'nabi, dan anggur. Tattakhiduna minhu sakaron. Kalian buat minuman sakaron, minuman yang memabukkan. Sakaron yang kadar gulanya begitu tinggi sehingga membuat orang yang meminumnya menjadi mabuk. Warizkon hasanan, dan rezeki yang baik. Artinya dari kurma dipermentasi sedemikian rupa, dari anggur diperas difermentasi sedemikian rupa, bisa jadi minuman yang memabukkan gitu, atau bisa rizkon hasan, minuman yang menjadi rizki yang baik, yang menyehatkan. Kemudian Allah katakan, inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatan, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, liqaum yaqilun, bagi orang yang memikirkan. Ini sudah cukup sedemikian rupa bagi kita itu bagaimana kekuasaan Allah pada binatang ternak, pada kurma, pada anggur. Ini tidak disebutkan semua binatang ternak. Ini yang besar-besar sih. Kemudian tentang kurma, tentang anggur.
Dua macam saja yang disebutkan di sini. Padahal dalam kehidupan kita banyak sekali. Ini belum bercerita tentang madu, ya, sesuai dengan arti surat An-Nahl. Ini baru berbicara tentang sesuatu yang di luar itu. Apalagi kalau sudah berbicara hal-hal kandungan nutrisi yang luar biasa seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang dibahas begitu oleh para ahli tafsir. Misalnya susu yang murni itu, labanan khalison itu, ya, antara kotoran dan darah gitu ya. Apa yang disebutkan di situ? Ya takhallasul labanu biyaduhu, murni, biyaduhu warnanya putih, wa ta'muhu rasanya, wa halawatuhu dan kadar gulanya atau kadar kemanisan yang terpisah dari darah di antara kotoran dan darah. Tentunya apa yang terjadi adalah ada suatu buah proses begitu. Fayasri kullun ila mautinihi idza madajal didau fi ma'ad mu'datihi. Suatu proses dalam perut hewan. Masing-masing dari ketiganya berjalan di tempat salurannya masing-masing. Padahal perutnya sama. Darah, kotoran, kemudian susu. Nampaknya dalam satu tempat tertentu, tapi dengan kekuasaan Allah bisa berpisah. Nah, fayasrifu minhu damun ilal urub, walabanun ilal dor'i, wabaulun ilal masanati, warosun ilal makhraji. Berjalan di tempat masing-masing, kemudian itu semua terjadi karena sebuah proses metabolisme dari makanan yang masuk ke dalam perut itu. Darah mengalir ke arah urat-urat, begitu. Fayasrifu minhu damun ilal urub, darah mengalir ke tempat urat-urat, ke arah urat-urat. Walabanun ilal dor'i, air susu mengalir ke bagian yang memang tempatnya. Wabaulun, air kencingnya ilal masanati, mengalir ke arah kemaluannya. Itu berjalan, begitu ya. Kalau darah mengalir ke setiap urat-uratnya, begitu. Dari mulai bagian atas kepala sampai ke bawahnya terus berputar, ya, tidak pernah diam. Kemudian kotorannya, ya, misalnya air kencing mengalir ke tempat pembuangannya. Kotoran yang lainnya mengalir ke tempat pembuangannya khusus, begitu. Tidak bercampur. Ya, ada untuk air kencingnya khusus. Kemudian untuk kotorannya yang bagian belakangnya. Gitu ya. Kemudian susu mengalir ke arah susunya, begitu ya. Jadi wa kullun minha la yashubul akhar wa la yumazijuhu ba'dan fi solihi anhu wa la yataghayyaru bihi. Masing-masing dari ketiganya itu tidak bercampur ya dengan yang lain. Setelah berpisah teruraikan. Ya, tidak pula berubah. Kotoran harus dibuang, begitu ya, bahkan juga diproses sedemikian rupa, begitu. Bisa jadi gas gitu ya, yang bermanfaat. Juga semua kotorannya. Itu oleh siapa bisa dilakukan seperti itu? Oleh ahlinya, orang yang berpikir, yang memikirkan. Kan ada. Ya, dari kotoran ternak itu bisa jadi pupuk organik, bisa jadi gasnya diambil, bisa jadi energi, termasuk bisa menjadi energi listrik. Ya. Kalau kita sekarang menggunakan LPG begitu untuk memasak, itu pun bisa dengan gas dari kotoran-kotoran itu. Diproses sedemikian rupa. Ya. Mungkin di antara hadirin pernah melihat bagaimana proses itu. Ada di tempat. Ya. Ada yang mengembangkan itu. Jadi bagaimana ini semua berfungsi, bermanfaat. Ya. Bahkan ada slogan, kalau yang berupa sampahnya itu ya, sampah bisa menjadi berkah. Tapi di kita sampah itu menjadi masalah. Karena kita tidak menggunakan tadi akal pikirannya. Begitu. Padahal semua bisa diurai sedemikian rupa, begitu. Termasuk juga kotoran-kotoran binatang. Kalau susunya sudah jelas. Susunya bisa diminum secara langsung, begitu, dengan proses tertentu untuk menghilangkan bakterinya kalau dia terkontaminasi oleh bakteri tertentu. Atau diproses sedemikian rupa menjadi olahan tertentu dari susu. Bisa jadi yogurt,
bisa lagi menjadi keju begitu, atau bisa menjadi olahan-olahan yang bahan dasarnya adalah susu. Nah ini luar biasa begitu ya. Kalau kita tafakur, tidak ada percampuran begitu ya. Padahal dari perut yang sama, dari binatang yang sama. Ya, berarti di situ bukan sembarangan ya. Kalau mungkin kita melihat satu mesin tertentu, ini mesinnya itu ada pada perutnya. Apakah yang menciptakan itu adalah orang manusia? Kan tentu tidak. Adalah yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Demikian juga misalnya apa yang dipermasalahkan oleh para ahli tafsir. Labanan khalison saigol lisyaribin. Aila yagossu bihi adun. Lamma zakarul labana wa annahu ta'ala ja'alahu syaraban linnas sa'igan thanna bidzikri ma yattakhidhuhun nasu minal ashriba. Tiada seorang pun yang merasa sulit meminumnya setelah Allah menyebutkan perihal air susu, yang antara lain dia menyebutkan bahwa air susu itu dijadikannya sebagai minuman ya, yang mudah ditelan ya, lisyaribin, oleh orang-orang yang meminumnya. Kemudian Allah menyebutkan tentang minuman lain yang dibuat oleh manusia, yang dihasilkan dari buah kurma dan anggur. Buah kurma dan anggur kemudian diperas menjadi minuman yang memabukkan, yang dahulu sering dibuat oleh mereka sebelum diharamkan. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karunia yang telah diberikannya itu kepada mereka dan kita semua. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi yattakhiduna minhu sakarat. Ya, dari buah kurma dan anggur kalian buat minuman yang memabukkan. Minhu sakarat. Ya. Nah, apa? Hal ini menunjukkan ala ibahatihi syar'an qabla tahrimi. Ya, sebelum diharamkan dulu biasa begitu. Wadalla ala taswiyati bainal muskiril mutakhidi minan nakhili wal mutahdi minal inabi. Kemudian khamr ya, dihalalkan menurut syara sebelum ada pengharamannya. Kalau kita melihat bagaimana proses pengharamannya juga kan ada beberapa tahap. Misalnya pertama sekali ayat turun, kalau kalian la taqrabus sholata wa antum sukara. Kalian jangan sholat, jangan mendekati sholat pada saat kalian mabuk karena minum khamr ya, dari fermentasi kurma ya, dan anggur gitu. Kemudian setelah itu bertahap sampai akhirnya Allah berfirman innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamr, minuman yang memabukkan, yang asalnya adalah dari barang yang halal, kurma, anggur, dan jenis lainnya, kemudian dibuat sedemikian rupa menjadi minuman, itu adalah rijsun, najis, gitu ya. Min amali syaitan. Manakala dilakukan, itu menjadi sama dengan perbuatan setan, fajtanibuhu, maka jauhilah. Ya, ini menunjukkan keharaman. Dulu sebelum diturunkan ayat tentang pengharaman, memang mungkin menjadi sesuatu yang umum. Tapi sekarang diproduksi dari bahan seperti anggur ini untuk minuman-minuman yang memabukkan. Ada unsur-unsur yang memabukkan, kemudian diproduksi sekarang. Diproduksi, dibuat tata kelola perekonomiannya, disebarkan di mana-mana sampai satu gelas tertentu itu harganya luar biasa, ada yang mahal. Ya, disebarkan, dijadikan minuman yang memabukkan untuk merusak generasi. Ya. Ya, karena yang namanya memabukkan itu tentunya adalah sangat berbahaya, walaupun disebutkan ada manfaatnya. Ya. Begitu. Tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Walaupun ada sedikit manfaatnya, tapi madorotnya lebih besar ketika manusia mengkonsumsi itu. Kemudian di situ disebutkan bahwa minhu sakaron wa rizqon hasan. Ya, rizqon hasan. Selain
itu bisa dijadikan minuman yang memabukkan, tapi juga menjadi rizqon hasanah. Jadi persamaan antara yang memabukkan, yang terbuat dari perasan buah kurma, dan yang terbuat dari perasan buah anggur itu. Kemudian hukum yang sama diberlakukan pula terhadap semua jenis minuman ini. Nah, itu kan istinbat hukumnya. Misalnya yang terbuat dari gandum, atau di kita dari beras, jagung, madu, begitu ya, beras ketan, seperti disebutkan dalam hadis-hadis yang sudah dibahas ketika menceritakan itu. Nah, hadirin rahimakumullah, rizqon hasanah itu seperti apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat sakaron wa rizqon hasanah, yaitu surat An-Nahl ayat 67. Minuman yang memabukkan ialah minuman haram yang terbuat dari kedua buah yang disebutkan, yaitu kurma dan anggur. Sedangkan yang dimaksud dengan rezeki, rizqon hasanah, ialah hal-hal yang dihalalkan dari keduanya. Misalnya dijadikan sebagai minuman, tetapi misalnya di blender, di juicer begitu, sehingga menjadi jus yang bisa menyehatkan. Itu rizqon hasanah. Tapi kalau itu diproses sedemikian rupa menjadi sakaron memabukkan, itu tetap menjadi haram. Jadi kata Ibnu Abbas, ayat ke-67 secara khusus sakaron wa rizqon hasanah itu adalah minuman yang memabukkan ialah minuman haram yang terbuat dari kedua bahan buah itu, sedangkan yang dimaksud dengan rezeki yang baik ialah hal-hal yang dihalalkan dari keduanya. Coba kalau kita tafakuri, ada sakaron wa rizqon hasanah. Jadi Allah memberikan tantangan ya kepada kita dari jenis buah itu. Di sini disebutkan kurma dan anggur saja. Sakaron wa rizqon artinya memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan eksplorasi, ya, pendalaman. Ini mengapa begitu? Ternyata realitasnya begitu. Bahkan dalam riwayat lain, yang memabukkan adalah yang diharamkan, sedangkan rezeki yang baik ialah yang dihalalkan. Ya, dengan kata lain, hasil yang kering dari kedua jenis buah ini, kurma anggur, dan jenis minuman lain yang dibuat dari keduanya yang tidak memabukkan. Ini disebutkan oleh Allah setelah menjelaskan tentang air susu dari binatang ternak dengan menyebutkannya. Kalau dalam ilmu bahasa itu, kalau sesuatu disebutkan itu, ya, ada muatan, ada niatannya. Tidak bisa dihindari. Nah, muatan dan niatan inilah yang oleh para ahli tafsir kemudian diistinbat menjadi sesuatu ilmu pengetahuan. Jadi kalau ungkapan-ungkapan itu diungkapkan, ya, sesuatu yang diungkapkan itu tidak bebas, ya. Artinya ada konteks di mana dari ungkapan itu harus memberikan makna terhadap ungkapan itu. Jadi bukan ayat Quran itu bukan sesuatu yang begitu saja. Allah sudah sangat mempertimbangkan mengapa ini ada di ayat 66, ini di ayat 67, diceritakan dulu tentang Al-An'am, diceritakan dulu tentang susu, fungsinya, perannya. Kemudian diceritakan tentang anggur dan kurma. Dari situ ada bisa dijadikan diproses menjadi minuman yang memabukkan, bisa menjadi diskon hasanah. Itu luar biasa, ya. Nah, makanya di situ disebutkan, ya, terkait dengan hal lain, ya, hasil yang kering dari keduanya, kurma dan anggur, dan jenis minuman yang terbuat dari keduanya yang tidak memabukkan. Seperti minuman perasan anggur dan kurma sebelum berubah menjadi minuman keras. Bisa saja. Ya. Begitu juga cuka. Cuka yang dihasilkan dari keduanya, diproses sedemikian rupa, ya, bisa jadi cuka itu berubah menjadi minuman yang memabukkan, menjadi khamar. Tapi pada saat jadi cuka itu halal. Berubah saja menjadi haram. Nah, perubahan dari satu titik ke titik lain itu adalah perubahan yang disebut dengan perubahan kimiawi, yang tentunya adalah tidak bisa berubah begitu saja tanpa campur tangan Allah. Makanya disebutkan, walillahi junudus samawati wal ard. Bagi Allah itu ada, Allah memiliki tentara-tentara yang ada di langit dan di bumi. Termasuk adalah bakteri, virus, begitu. Itu tentara-tentara Allah. Selain kita semua menjadi tentara Allah. Kemudian iklim, cuaca, gitu ya. Ini tentara Allah. Jadi kalau Allah berkehendak dengan angin sebagai tentara Allah, manusia bisa rusak.
Hujan bisa jadi rahmat, bisa jadi azab, bisa jadi laknat. Itu tipis saja begitu bedanya. Hujannya sama, tapi hakikatnya berbeda. Ini luar biasa. Semakin kita dalami ayat itu, semakin memperlihatkan kebenaran. Hadirin rahimakumullah. Allah mengakhiri ayat 67 ini. Inna fi dzalika la ayatan liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Yang memikirkan, yang meneliti, yang menjadi pusat perhatian. Di sini disebutkan ada akal. Tentunya adalah sangat relevan. Karena apa? Akal itu asyrafu mafil insan. Akal itu adalah bagian anatomi manusia, begitu, yang termulia dari manusia. Bedanya manusia dengan binatang itu ada pada akal. Walihada harramallahu ala hadhil ummah al-ashribatal muskirata sianatan liungkuli. Imam Ibnu Katsir itu juga mengkaitkan antara pengharaman minuman-minuman itu, ya, begitu, kepada umat, kepada kaum muslimin, sianatan liungkuliha, demi menjaga akal mereka. Jadi kalau manusia sudah tersentuh oleh bahayanya minuman yang memabukkan, yang diserang pertama-tama itu akal. Orang yang sedang mabuk itu sudah tidak akal pikiran yang sehat, itu sudah tidak ada. Makanya salah satu cara untuk merusak generasi, merusak kehidupan umat manusia itu dengan cara bagaimana minuman ini menjadi tren gitu, gaya hidup, begitu. Sehingga tidak sedikit ya generasi kita yang demikian gagal karena akalnya sudah rusak. Inilah gitu ya. Jadi kata Imam Ibnu Katsir itu, nasaba dzikrul aqihahuna fa innahu asyrafu ma fil insan. Sangat relevan penyebutan akal di ayat ini karena akal adalah organ atau bagian tubuh, bagian manusia, ya, sehingga Allah mengharamkan sakaron, ya, muskirah yang memabukkan itu, sianatan liukuliah, untuk menjaga akal. Itu satu sisi. Ya. Di sisi lain bisa juga yang dihadirkan di sini, diungkapkan inna fi dzalika la ayatal liqaumi yaqilun, itu bagaimana tentang proses pembudidayaan dari kurma, anggur, kemudian binatang ternak tadi itu supaya menjadi rezeki yang halal. Rizqon hasan. Begitu. Tak niaganya itu seperti itu. Nah, sekarang berbahayanya kalau semua itu sekarang kan sudah ada kartelnya. Kita tidak bisa menghindari kartel dalam semua aspek kehidupan. Kalau dulu orang para pengusaha besar itu tidak bermain di situ. Sekarang itu luar biasa permainan. Sampai hal-hal yang kecil itu habis. Kita ini orang-orang yang di luar tidak kebagian untuk bisa berbisnis di wilayah itu. Inilah ya. Jadi kita sama-sama bagaimana menjadikan apa yang Allah sinyalkan dalam ayat-ayat itu kita tangkap, ya. Kemudian kita pahami secara bersama-sama, kita memanfaatkan apa yang Allah firmankan itu dengan sesuatu action, ya. Aksi kita, aksi nyata, supaya bisa lebih bermanfaat lagi. Ya, tata niaganya luar biasa. Ya, mungkin di antara Bapak ada yang pernah bermain di bisnis itu, begitu. Sapi misalnya. Atau ya sapi lah. Sapi itu kan sekarang para peternak lokal itu atau sapi-sapi lokal itu dikembangkan itu susah ya. Karena saingannya sudah global. Jangankan itu. Di wilayah misalnya unggas ya, perunggasan. Perunggasannya misalnya ayam. Ayam itu saya baru tahu begitu ya. Ternyata permainannya luar biasa. Bandar-bandar kecil itu sudah banyak yang tidak ini. Ya, para peternak juga sudah ini ya. Termasuk juga hal-hal pertanian sekarang. Bibitnya, pakannya atau pupuknya begitu ya. Semuanya sudah di drop sehingga dia tidak bisa menjual ke yang lain. Yang memainkan harga siapa? Tentunya si pemilik modal ini, dan jaringannya luar biasa. Jadi kalau kita lihat para pedagang ayam potong begitu ya di pasar di mana-mana itu, ternyata dari dia ke peternak itu jaringannya luar biasa. Sekarang mulai ketahuan karena semuanya harus berlabel halal. Ya. Kita punya badan secara kenegaraan itu, badan yang melakukan sertifikasi halal, dipisahkan dari Kementerian Agama. Ya, bagi pengusaha-pengusaha besar mudah ya, bisa dia membiayai sertifikat halal. Tapi kalau para UMKM begitu kan,
Itu juga susah. Ternyata untuk bisa ke pengecer pedagang ayam itu, ayam potong itu, dia harus ngambil ke bandar kecilnya yang menyembelih, ya, ada pusat penyembelihan begitu. Dari pusat penyembelihan itu dia ada brokernya. Gitu. Dari mana dia dipasok ayamnya itu? Tidak langsung ke peternak. Karena peternak itu sudah dikuasai oleh perusahaan PT-PT yang memang dia tidak bisa kemana-mana. Jadi jaringannya luar biasa sehingga masuk ke konsumen itu harganya luar biasa tingginya. Karena tidak langsung dari peternak. Nah, jadi kita bisa melawan semua itu kalau kita secara bersama-sama punya kesepakatan. Gitu. Ya. Itu dari tata niaga. Apalagi permainan sapi. Ya. Permainan sapi itu bisnisnya itu luar biasa. Tanaman. Ya. Jadi kalau para petani itu kayak di tempat-tempat wilayah pertanian di Lembang, kalau di kita di sini di Cijapati itu ada. Si petani itu hanya dia menunggu saja. Pupuknya disiapkan, bibitnya disiapkan, dia mengolah. Ketika sudah harus panen, dia masuk ke si bandar itu. Nah ini bandar yang menentukan harga. Sehingga apa yang terjadi? Ya, banyak sekali para petani yang di kampung-kampung itu. Dia punya pohon rambutan, pohon apapun begitu, tidak bisa masuk ke pasar. Ya sehingga banyak kemudian dibiarkan saja begitu. Seperti singkong, kemudian ubi-ubian. Tidak bisa. Kalau dulu si petani itu bisa langsung bawa ke pasar jual. Sekarang semuanya sudah permainan besar. Itu dari tata niaga. Makanya inna fi dzalika la ayatan liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu. Yang demikian itu baik dari jenis hewan dan tanamannya, atau dari tata niaganya, atau dari kartelnya, rangkaian bisnisnya. Itu ada tanda bagi orang yang berakal. Luar biasanya. Karena sudah masuk dalam bisnis yang besar. Kalau dulu kan retail itu ya udahlah. Tempat-tempat yang kecil, warung-warung kecil, pengusaha-pengusaha kecil, sekarang semua diambil. Ya. Semua diambil. Artinya oleh para pemilik modal. Nah, terkait dengan apa yang Allah firmankan, kan kita sering baca surat Yasin ya. Di ayat 34-36 itu, wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma amiltu aydihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul adum wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kami jadikan pada kebun-kebun ya, kurma, anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Ya, mata air ini sudah habis. Liyakulu min samarihi, supaya mereka dapat makan dari buahnya. Wa ma'amilatu aidihim, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Nah ini kan persoalan usaha, bisnis, tata niaga. Afala yashkurun, mengapakah mereka tidak bersyukur? Subhanalladzi, maha suci Allah, khalaqal azwaja, Allah yang menciptakan pasangan-pasangan semuanya, kullaha mimma tumbitul ardu, dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, wa min anfusihim, dan dari diri mereka, maupun wa mimma la ya'lamun, dari apa yang tidak mereka ketahui, berpasang-pasangan. Nah, ini ayat ini memang menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, Maha perkasa, termasuk di dalam persoalan-persoalan. Ya, inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Agar kita juga begitu memahami ayat ini dari berbagai macam pandangan, ya, dari berbagai macam sudut untuk kebutuhan kita untuk mengambil pelajaran. Karena tidak semata-mata Allah memfirmankan seperti itu. Kalau persoalan itu adalah persoalan kecil, ada kaitannya dengan semua jaringan kehidupan umat manusia. Ya, jadi mudah-mudahan ini menambah keyakinan kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan itulah ya. Makanya kita bangun karakter pada diri kita itu dengan berbagai macam ya keyakinan yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, wabil khusus adalah ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk meningkatkan keimanan. Karena al-iman yazid wa yanqus, keimanan itu bertambah dan juga bisa berkurang. Artinya fluktuatif. Semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka insya Allah ya keyakinan kita itu akan terjaga. Keimanan kita terjaga, akal kita terjaga, pikiran kita terjaga,
Sehingga kita bisa menapaki kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan buat kebaikan kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.